Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yazidul Akhir, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 3 pada tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan NIM 42511511689. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Taruna Islam Pekanbaru di kelas 9B dengan materi penyembelihan hewan kurban dan akikah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustadz semuanya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Oke, sudah pada makan tadi kan? Sudah. Alhamdulillah. Baik anak Ustadz, sebelum kita mulai, kita agar pembelajaran kita ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada ketua minta tolong Ustaz untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Ustadz, kita sudah berdoa. Ustadz mau nanya kehadirannya. Anak-anak Ustadz hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, hadir semuanya kan? Baik, sebelum kita mulai, Ustadz mau ngecek kerapian dari anak-anak Ustadz. Kerapiannya, Alhamdulillah. Kemudian, Ustadz minta tolong kepada anak Ustadz, tengok di bawah mejanya nak, ada sampah kira-kira? Silakan tengok sampah, kalau ada sampah nak. Kalau ada sampah diambil. Kenzia, tempat minumnya nak. Botol minumnya, silakan diambil. Oke. Oke, alhamdulillah Ustaz ucapkan terima kasih anak ya, yang sudah peduli terhadap lingkungan. Ini kita peduli terhadap lingkungan supaya apa? Supaya aman dan bersih. Baik, ya, motivasi pasti selalu akan kita temui. Maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan, dan selagi masih tersisa waktu kita di dunia, maka lakukan kebaikan sebanyak rasa syukur, rajin belajar, rajin menuntut ilmu, insya Allah diri kita ini akan menjadi mahal, akan dihargai oleh manusia akan tinggi. Tapi kalau kita tidak mau belajar, malas, suka melawan kepada orang tua, apalagi tidak mau beribadah, maka ibarat diri kita ini seperti botol yang berisi air comberan. Baik anak Ustadz, semoga ini menjadi inspirasi bagi Ustadz dan bagi kita semuanya. Baik, bab yang sebelumnya, bab 3, kita sudah mempelajari. Kira-kira anak Ustadz, siapa yang masih ingat di bab 3 kita belajar apa? Ya? Siapa? Apa nak? Iya, tentang kasih sayang. Kasih sayang kepada teman. Kasih sayang kepada teman, Kepada saudara. kepada saudara, Kepada orang tua. kepada orang tua, Kepada tetangga terdekat. kepada tetangga terdekat. Mantap, tepuk tangan dulu lah. Baik, itu dia
kasih sayang. Jadi anak Ustaz. Kemudian yang selanjutnya materi kita hari ini yakninya tentang penyembelihan hewan kurban. Jadi materi kita adalah penyembelihan hewan kurban. Jadi apa yang dimaksud dengan menyembelih? Yap, Mematikan, menghilangkan nyawa. mematikan dan menghilangkan nyawa. Nyawa dari apa, nak? Hewan. Mantap. Menyembelih bermakna kita mematikan, menghilangkan, melenyapkan nyawa dari hewan tersebut. Mantap, tepuk tangan dulu lah. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Nah, Ustaz Khaira, tolong dibacakan, nak, tujuan pembelajaran kita. A. Peserta didik dapat menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan kurban. Ya, yang pertama, antum harus mengetahui bagaimana ketentuan penyembelihan hewan. Lanjut, yang kedua, B. Peserta didik dapat memperagakan tata cara penyembelihan hewan kurban dan akikah. Ya, lanjut. Hingga terbiasa menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan. Iya. Jadi dari tujuan pembelajaran kita ini, maka kita mengetahui yakninya ketentuan penyembelihan hewan kurban. Maka pentingnya kita mempelajari dari penyembelihan hewan kurban. Kemudian yang selanjutnya kita memahami bahwasanya penyembelihan itu harus mengikuti syariat Islam. Paham semuanya? Oke, paham semuanya kan? Baik, kita masuk kepada video tata cara penyembelihan hewan kurban. Silakan anak Ustaz perhatikan. Membalikan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. 5. Menginjakan kaki pada bagian leher 2. 6. Membaca basmalah dan akad 7. Membaca takbir. 8. Dan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. 9. Menyembelih dengan cepat supaya menghilangkan apa yang sedang dialami oleh penyembah. 10. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan atau juga urat lain telah terpotong dengan pasti. Terakhir, dilarang mematahkan leher hewan sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Oke, itulah cara menyembelih hewan kurban teman. Ini kan anak Ustaz perempuan semua nih. Kira-kira anak Ustaz yang perempuan nih paham bagaimana tata cara penyembelihan? Aisyah paham? Ya, gimana cara penyembelihannya, nak? Coba kita ibaratkan ini adalah sapi nih, nak. Coba sedikit dulu Aisyah. Ini pisaunya. Nah, gimana, nak? Gimana posisinya? Anu tegak depan. Nah, gimana caranya penyembelihan hewan kurban? Apa yang kita potong? Di pangkal lehernya. Di pangkal leher. Apa yang kita ucapkan? Mengucapkan basmalah atau Bas- menyebut nama Allah. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab penyembelihan tersebut apa saja yang terpotong, nak? Saluran makannya. Saluran makan. Saluran nafas sama urat nadi. Oh iya, mantap. Tepuk tangan dulu lah, tepuk tangan dulu. Ya, alhamdulillah. Kakak Aisyah sudah mulai paham. Ini kita lihat isi materinya, ketentuan penyembelihan hewan kurban, tata cara penyembelihan hewan kurban. Baik, kita masuk. Ini adalah dalil yang menceritakan tentang kita berkurban. Anak Ustaz, kepada anak Ustaz siapa ya? Ya, inna a'tayna kal kautsar fasalli bika wanhar inna ya. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang pada tanggal apa? 10, 11, 12, 13 di bulan apa? Zulhijjah. Kemudian kalau akikah 7 hari setelah kelahiran kita, maka itu dilaksanakan akikah. Tapi walaupun bagaimanapun kita fokusnya kita tetap bagaimana tata cara penyembelihan. Nah, materi kita adalah penyembelihan. Ketentuan penyembelihan. Minta tolong Ustaz kepada Hana. Minta tolong bacakan, nak. A. Ketentuan penyembelihan hewan kurban saluran makanan di lehernya dengan pisau atau alat lainnya
sesuai dengan ketentuan syariat agar halal dimakan. Ya. 2. Rukun dan syarat penyembelihan hewan. Syarat orang yang menyembelih berarti sudah menjadi bangkai. B. Binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik zat maupun cara memperolehnya. Oke, itu ya ketentuan penyembelihan. Jadi ketentuan penyembelihan itu, saya ingin tahu kenapa kita mesti harus pakai yang tajam? Ya, Aisyah? Agar tidak menyakiti hewan. Ya kan? Kalau pisaunya tumpul gini, ya kan? Oh, mana? Itu terzolimi hewannya kan? Maka kalau tajam sekali potong dia. Ya kan? Sapi pun, kambing pun dia tuh mati dengan baik. Kemudian tajam. Kemudian ketentuan syariat agar dia apa? Halal. Kenapa? Bagaimana caranya kita mengarahkan dia ke yang halal? Dengan membaca basmalah. Tadi dicontohkan oleh Aisyah tadi, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti aturannya, doa yang diajarkan oleh Nabi kita, dan kita buka dengan basmalah. Kemudian syarat orang yang menyembelih harus beragama Islam, baligh dan berakal, menyebut nama Allah, menyembelih dengan sengaja, jangan sampai tak sengaja pula menyembelihnya. Ya, harus dengan sengaja. Kemudian syarat hewan yang disembelih adalah binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Jadi ini tata cara penyembelihan. Penyembelihan secara tradisional, penyembelihan yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Nah, ya kan? Kayak seperti kurban biasanya kita lihat ada penyembelihan secara tradisional pakai apa dia? Pakai golok, pakai pisau, pakai parang gitu kan? Nah, kemudian ada lagi penyembelihan secara mekanis. Penyembelihan dengan cara menggunakan alat. Dia pakai alat biasanya, ya, alat yang canggih, dan tidak lagi melibatkan manusia dalam penyembelihan tersebut, kecuali dalam bidang operatornya saja. Yang selanjutnya, dengan penyembelihan menggunakan mesin, hasil yang akan diperoleh itu cukup banyak tentu, ya kan? Dia jalan mesin. Baik. Oke, terima kasih. Jadi, anak Ustaz, menyembelih hewan itu ada dua. Jadi, tata cara menyembelih hewan itu ada dua. Yang pertama secara tradisional, yang kedua adalah secara mekanis. Secara tradisional ini dia. Siapkan terlebih dahulu lubang penampung darahnya, siapkan juga peralatannya. Binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung kiri di bawah. Kemudian leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah. Kemudian kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat dan diikat. Kepalanya ditekan ke bawah, tanduknya menancap ke tanah dan mengucapkan basmalah. Jadi ini dia. Jadi ini secara tradisional. Ini lazim kita lihat. Ini anak Ustaz pernah melihat dalam kehidupan nyata? Pernah. Kapan ini? Pada hari raya Aidil Adha. Ya kan? Pada hari Aidil Adha itu saya rasa anak Ustaz sudah lihat semuanya nih. Baik itu di masjid, musalla, organisasi yang melaksanakannya kan? Itu seperti ini dia. Ini sudah pernah kita lihat di kehidupan nyata. Kemudian yang kedua, menyembelih hewan secara mekanis. Pakai apa itu? Pakai alat. Ini pernah juga anak-anak Ustaz lihat? Mungkin ada tapi jarang sekali. Susah. Ya kan? Susah untuk mendapatkannya. Sulit. Secara mekanis nih. Kenapa? Dia pakai alat. Ya kan? Dia pakai alat. Kemudian mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu. Nah, memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas. Supaya apa dia? Supaya dia kehilangan kesadaran diri. Akhirnya mudah untuk disembelih.
Tentu tetap mengucapkan itu dengan mengucapkan basmalah, dan ini menggunakan alat canggih, alat modern. Kalau ini melibatkan manusia. Baik, anak-anak Ustaz. Jadi yang selanjutnya, 2. Kewajiban dalam menyembelih hewan. ya. Binatang disembelih pada pangkal leher atau leher bagian bawah. Bagian yang dipotong adalah bagian tenggorokan binatang. Selain tenggorokan, harus juga dipotong kerongkongannya. Pada waktu menyembelih harus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sunnah dalam menyembelih hewan. Yang pertama, binatang itu benar-benar mati. Ya. Kewajiban dalam menyembelih hewan, binatang itu disembelih pada pangkal leher. Kemudian bagian yang dipotong adalah bagian tenggorokan. Selain tenggorokan harus juga dipotong kerongkongannya. Harus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh hewan menyembelih pada bagian pangkal leher binatang menggunakan alat yang tajam, memotong 2 urat, kemudian binatang yang disembelih direbahkan. Yang keempat, hal-hal yang dimakruhkan, artinya hal yang seharusnya kita tinggalkan. Kemudian yang selanjutnya, baik, dari materi yang sudah Ustaz sampaikan ini, Ustaz mau nanya sama antum nih. Dari materi yang sudah saya sampaikan, siapa masih ingat? Sebutkan 2 tata cara penyembelihan hewan kurban. Secara tradisional dan mekanis. Secara tradisional dan mekanis. Oke, mantap. Nah, secara tradisional dan secara mekanis. Dari dua cara tersebut, siapa saja yang kita libatkan? Kalau secara tradisional siapa? Manusia. Secara mekanis? Alatnya. Alatnya yang kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya, sekiranya dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, ternyata sapi itu lepas. Pernah melihat sapi lepas? Kabur. Lepas dia. Dan akan dikhawatirkan akan menyerang masyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Anak Ustaz Latifah, yap. Kita dan masyarakat berusaha untuk menangkap sapi tersebut. Ya. Jika tidak bisa menangkapnya dan dikhawatirkan membahayakan warga, kita dapat menghubungi pihak yang berwajib, yaitu kepolisian, Ya. dengan melumpuhkan hewan tersebut dengan cara penembakan di bagian kaki. Oke ya, dengan kita ajak masyarakat kembali bagaimana untuk berupaya, kemudian setelah itu kita konfirmasikan kepada pihak berwajib. Mantap, tepuk tangan dulu lah. Masing-masing kelompok carikan masalahnya. Ya? Carikan masalahnya. Enak ya, cari masalahnya. Apa masalah yang ada di gambar tersebut? Ya? Nah, tengok gambarnya, nak. Tengok gambarnya. Carikan masalahnya. Ya. Sesudah jumpa masalahnya, diskusikan. Diskusikan dengan kawan kelompoknya. Ya. Diskusikan. Setelah didiskusikan, nanti anak Ustaz tampilkan ke depan. Ya. Nanti Ustaz panggil masing-masing kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan. Ya. Kemudian setelah itu anak Ustaz tampil ke depan menyampaikan berbagi informasi. Caranya seperti ini loh penyelesaiannya. Ya kan? Kemudian yang selanjutnya, setelah antum menyajikan berbagi informasi, kemudian antum carikan solusinya. Ya silakan. Ustaz kasih waktu 10 menit. Apa masalahnya? Ya. Diskusikan. Ya, diskusikan. Dan saling berbagi. Tanya. Rembukkan dengan kawan-kawannya. Apa yang ada dari masalah tersebut. Antum cari masalahnya, pasti ada masalahnya. Nah? Ada yang sudah siap kelompoknya? Ada yang sudah siap?
Apa nak? Apa yang bisa saya bantu? Ya. Carilah masalahnya. Tengok gambar tersebut. Ya, bisa. Apa tuh? Ya, masalahnya dulu. Apa masalahnya yang antum tengok? Mungkin itu tadi. Apa? Ya, bisa jadi. Apa lagi? Ya, betul. Ya, nanti diskusikan dengan kawannya, ya. Apa masalahnya? Diskusikan sama kawannya. Udah? Oke? Siap? Oke. Baik. Antum cari masalahnya, antum diskusikan dengan kawan-kawannya, sajikan materinya, sampaikan informasinya, dan carikan solusinya. Apa solusinya kira-kira supaya jangan ada masalah? Oke? Deal? Ada yang mau tampil? Dari kelompok mana dulu? Kelompok 2 udah? Udah? Oke. Ya. Ayo. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Udah? Kelompok 2? Silakan nak tampil nak. Siapa yang mau nampil? Aisyah. Ya, silakan. Ya, nak. Sampaikan apa masalahnya gitu ya. Ya saya kelompok apa gitu. Jadi ini hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok mana, Nak? Saya dari kelompok 2 akan mendokumentasikan hasil diskusi kami tentang penyelesaian masalah dalam penyembelihan hewan kurban. Masalahnya itu yang pertama, hewan kurban tidak menghadap kiblat. Iya, tidak menghadap kiblat. Yang kedua, tidak mengucapkan atau lupa mengucapkan basmalah. Ya. Yang ketiga, tukang potong yang kurang profesional atau yang kurang ahli. Ya. Tidak adanya lubang penampung darah yang bisa menyebabkan darah tercecer atau berserakan. Ya. Yang terakhir, lapangan atau lokasi yang kurang memadai. Solusinya? Solusinya untuk yang pertama, hewan kurban harus menghadap kiblat sesuai dengan sunahnya. Ya. Yang kedua, harus mengucapkan basmalah agar hewan tersebut halal untuk dimakan. Ya. Yang ketiga, mencari orang atau tukang potong yang sudah biasa atau sudah ahli dalam memotong hewan kurban. Ya. Yang keempat, menyiapkan lubang penampung darah sebelum penyembelihan. Dan yang terakhir, mencari lokasi atau lapangan yang cocok untuk menjadi lokasi penyembelihan. Oke, tepuk tangan dulu lah. Oke, nak. Baik, alhamdulillah dari kelompok 2 sudah tampil. Dari kelompok 1 tampil? Ya, sampai ke masalahnya. Silakan. Kelompok 1. Ini, nak. Nih. Di mana nih? Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1. Ini hasil presentasi kami dari kelompok 1. Pisaunya yang tumpul. Ya. Jadi masalahnya apa? Pisau yang tumpul. Tumpul. Yang kedua, sapi lepas. Ya. Yang ketiga, tidak menghadap kiblat. Ya. Solusinya, yang pertama, mengasah pisau agar lebih tajam. Ya. Yang kedua, mengikat tali jadi lebih kuat. Ya. Yang ketiga, saat menyembelih harus menghadap kiblat. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Dari kelompok 3. Oke. Ayo. Ana Ustaz Latifah. Ini, nak. Pesan, nak. Di mana pesan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok? Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan permasalahan yang ada di gambar.
Yang pertama, pisaunya yang kurang tajam atau tumpul. Yang kedua, tidak menghadap ke kiblat. Yang ketiga, tidak adanya lubang penampung darah. Dan yang keempat, orang yang memotong kurang ahli. Solusinya, mengasah pisau terlebih dahulu supaya pisaunya lebih tajam. Yang kedua, arahkan hewan menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, siapkan lubang penampung darah. Dan yang terakhir, mencari orang yang ahli agar Oke. ya. Oke. Ya, tepuk tangan. Oke, terima kasih banyak kepada Ana Ustaz. Kelompok 1, tepuk tangan dulu. Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ana Ustaz sudah mengetahui permasalahannya. Jadi mungkin pisaunya yang kurang tajam, apa lagi? Tukang ahli, tukang jagal yang tidak ahli, kemudian tidak menghadap kiblat dan tidak membaca bismillah. Kalau kita lupa baca bismillah, apa yang kita baca? Iya, bismillahi fi awali wa akhiri. Jadi kalau kita lupa maka baca di saat kita ingat dan termasuk kita makan. Jadi kapan kira Ana Ustaz bisa menyaksikan ini dalam kehidupan nyatanya? Dari gambar pada hari raya Idul Adha. Jadi itu Ana Ustaz, dari ini semua kira-kira siapa Ana Ustaz yang bisa memberikan rangkuman ataupun kesimpulan dari pembelajaran kita ini? Yep, Aisyah, maju. Enak? Oke. Jadi, ya silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini yang bertema tentang penyembelihan hewan kurban. Menyembelih. Menurut bahasa, menyembelih artinya baik atau menyempurnakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, artinya adalah melenyapkan atau mematikan roh hewan dengan cara memotong saluran nafas, saluran makanan, dan urat nadi dengan pisau atau alat tajam lainnya sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Ada beberapa syarat dan rukun dalam penyembelihan. Yang pertama, orang yang menyembelih. Syarat orang yang menyembelih antara lain seperti beragama Islam, balik dan berakal, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan menyembelih dengan sengaja. 2. Hewan yang disembelih. Syarat hewan yang disembelih yaitu hewan tersebut masih dalam keadaan hidup dan hewan tersebut halal baik dari segi zat dan cara memperolehnya. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk menyembelih. Alat yang digunakan harus tajam dan terbuat dari batu, besi, dan lain-lainnya. Hukum penyembelihan hewan kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu wajib melaksanakannya. Dalil atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah kurban terdapat pada surah Al-Kautsar, khususnya ayat 2 yang artinya, maka sholatlah kamu dan berkurbanlah. Terdapat hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, menggunakan pisau yang tumpul. Yang kedua, binatang tidak diarahkan menghadap kiblat. Terdapat juga beberapa kewajiban dan sunnah dalam penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, binatang harus dipotong pada pangkal leher atau leher bagian bawah. Yang kedua, binatang harus dihadapkan menghadap kiblat. Udah itu saja. Oke, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Enak duduk Aisyah. Alhamdulillah anak kita Aisyah sudah merangkum, sudah menyimpulkan dari semua pembelajaran kita ini, ya kan? Jadi yang terakhir Ustadz akan memberikan soal latihan kepada anak-anak Ustadz semuanya. Silakan ditulis, silakan dikerjakan latihannya sendiri-sendiri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.